Ladakh, secara harfiah berarti tanah dengan lintasan tinggi, adalah sebuah wilayah di negara bagian Jammu dan Kashmir, India, yang saat ini membentang dari pegunungan Kunlun hingga pegunungan Himalaya besar di selatan, dihuni oleh orang-orang keturunan Indo-Arya dan Tibet. Ini adalah salah satu wilayah yang paling jarang penduduknya di Jammu dan Kashmir dan budaya serta sejarahnya terkait erat dengan Tibet. Ladakh terbagi menjadi distrik Kargil yang sebagian besar penduduknya beragama Muslim dan distrik Leh yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha, yang menjadi fokus sebagian besar literatur tentang kedamaian Ladakh. Sensus tahun 2001 menghitung 117.000 orang di distrik Leh. Di masa lalu, Ladakh memperoleh peran penting karena lokasinya yang strategis di persimpangan rute perdagangan penting, tetapi sejak otoritas Tiongkok menutup perbatasan dengan Tibet dan Asia Tengah pada tahun 1960-an, perdagangan internasional telah menyusut kecuali untuk pariwisata. Sejak tahun 1974, pemerintah India telah berhasil mendorong pariwisata di Ladakh. Karena Ladakh merupakan bagian dari Jammu dan Kashmir yang secara strategis penting, militer India mempertahankan kehadiran yang kuat di wilayah tersebut. Suku Ladakh adalah orang-orang dengan ras Mongoloid dan karakter etnisnya mirip dengan suku Tibet di sekitarnya. Jammu dan Kashmir adalah satu-satunya negara bagian India dengan mayoritas penduduk Muslim. Ladakh adalah wilayah terbesar di negara bagian tersebut dengan lebih dari 200.000 orang. Populasi wilayah tersebut terbagi kira-kira setengahnya antara distrik Leh dan Kargil. 76,87% penduduk Kargil beragama Islam, sedangkan 66,40% penduduk Leh beragama Buddha. Sensus 2011. Bahasa utama Ladakh adalah Ladakhi, bahasa Tibet. Orang-orang Ladakh yang berpendidikan biasanya menguasai bahasa Hindi, Urdu, dan seringkali bahasa Inggris. Ladakh, yang juga dikenal sebagai Tibet kecil, terkenal akan keindahan pegunungan dan budayanya yang terpencil. Aksai Chin merupakan salah satu wilayah perbatasan yang disengketakan antara Tiongkok dan India. Wilayah ini dikelola oleh Tiongkok sebagai bagian dari Kabupaten Hotan, tetapi juga diklaim oleh India sebagai bagian dari wilayah Ladakh di negara bagian Jammu dan Kashmir. Pada tahun 1962, Tiongkok dan India terlibat perang singkat memperebutkan Aksai Chin dan Arunachal Pradesh, tetapi pada tahun 1993 dan 1996 kedua negara menandatangani perjanjian untuk menghormati garis kontrol aktual. Warga Ladakh yang beragama Buddha biasanya sangat cinta damai, kejahatan besar tidak diketahui, agresi dan pertengkaran jarang terjadi, dan sistem sosial tradisional meminimalkan perilaku menyimpang seperti berbohong, mencuri, dan menjelek-jelekkan orang. Pengamat yang tinggal di Ladakh menunjukkan bahwa, di satu desa, orang-orang mengatakan kepadanya bahwa tidak ada pertikaian di desa itu sepanjang ingatan. Pembagian politik Ladakh tahun 1979 menjadi distrik Muslim Kargil dan Buddha Leh, ditambah ketidakpekaan berikutnya dalam menangani kesulitan Muslim dan Buddha, menyebabkan beberapa kekerasan antar komunitas Muslim Buddha antara tahun 1989 dan 1993. Sejak saat itu, keretakan tampaknya telah pulih. Biara Hemis, 40 km ke arah tenggara dari kota utama Leh adalah biara Gompat terbesar sekaligus paling terkenal di Ladakh. Biara ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Singgenamgal, pada tahun 1672 Masehi. Biara ini menjadi tuan rumah festival tahunan yang diadakan pada bulan tersebut yang juga menjadi objek wisata utama. Festival penuh warna yang berlangsung seharian ini disebut Hemis Seku yang juga merupakan hari libur negara. Selama festival berlangsung, para lama setempat menampilkan tarian topeng suci untuk mengagungkan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Sekarang, tarian ini dikelola oleh sekte Drukpa dalam agama Buddha. Biara ini memiliki lukisan-lukisan yang indah dan patung Sang Buddha, yang juga menjadi daya tarik utama. Karena lingkungan pegunungan Ladakh yang keras, saling membantu dan kerja sama antar keluarga sangat penting untuk bertahan hidup. Suku Ladakh membentuk kelompok kerja sama yang disebut Paspun,
di mana beberapa keluarga yang tidak berhubungan memelihara aliansi persahabatan, kerjasama, dan saling membantu. Jika kedua orang tua dalam sebuah keluarga meninggal, orang dewasa lain dalam PAS pun akan mengadopsi anak-anak kecil tersebut. Jika sebuah keluarga berpisah, anggota PAS pun lainnya membuat pembagian harta yang adil. Keluarga-keluarga dalam PAS pun biasanya tinggal di desa yang sama, berpartisipasi dalam upacara keagamaan kelompok, dan menyembah dewa yang sama, meskipun mereka tidak selalu bertetangga dan seringkali tidak berhubungan. Kerja sama timbal balik dilakukan di bawah naungan dewa yang berkuasa, yang menyediakan hubungan bagi 6 hingga 10 keluarga dalam kelompok tersebut. Bayi-bayi ladak dirawat terus-menerus dan penuh kasih sayang, sebagian besar oleh para ibu tetapi juga oleh orang lain dalam keluarga. Seiring bertambahnya usia anak-anak, mereka terlibat dalam semua kegiatan dan jarang dipisahkan dari keluarga. Orang dewasa sangat sabar terhadap anak-anak, menanggung gangguan mereka tanpa mengeluh. Meskipun anak-anak selalu mendapatkan kasih sayang dan perhatian, mereka tidak tampak menjadi manja. Mereka tumbuh sebagai bagian dari sistem hubungan manusia yang memberi dan menerima, dan saat mereka masih cukup muda, mereka akan berbagi makanan mereka sendiri secara spontan dengan teman-teman sebayanya. Sementara sebagian besar literatur tentang kedamaian ladak berfokus pada distrik Le di India, bagian ladak yang sebagian besar beragama Buddha, distrik Muslim yang disebut Kargil berdasarkan nama kota utamanya tampaknya memiliki budaya yang sama-sama anti kekerasan. Kedua distrik tersebut pada dasarnya dihuni oleh orang-orang yang sama yang memiliki banyak adat istiadat yang serupa. Perbedaannya adalah sebagian besar penduduk di distrik Kargil, bagian barat Laut Ladak, berpindah agama menjadi Islam Syiah pada abad ke-16, sementara bagian tenggara yang lebih dekat ke Tibet, distrik Le, sebagian besar tetap beragama Buddha. Dataran tinggi Changtang di Ladak Tenggara adalah rumah bagi suku nomaden Changpa di Ladak. Mereka adalah penggembala dataran tinggi, yang sebagian besar memelihara yak dan kambing. Secara historis, suku Changpa di Ladak akan bermigrasi dengan ternak mereka ke Tibet, tetapi dengan pengambilalihan Tibet oleh Tiongkok, rute ini telah ditutup. Pada tahun 2001, suku Changpa diklasifikasikan sebagai suku terjadwal berdasarkan program reservasi tindakan afirmatif pemerintah India. Temukan lebih banyak tentang suku Changpa. Ladak juga merupakan rumah bagi Brokpa atau Drokpa komunitas kecil orang Dart yang tinggal di wilayah Jammu dan Kashmir yang dikelola India, yang mengklaim sebagai bangsa Arya terakhir. Mereka telah mempertahankan kemurnian ras dan budaya mereka tanpa bersikap bermusuhan terhadap pengaruh dari dunia luar. Aturan sosial yang kuat dan kebanggaan terhadap leluhur mereka telah membantu melestarikan cara hidup dan keunikan genetik mereka. Orang Brokpa tetap terisolasi dan terkurung di 4 desa mereka. Segala bentuk percampuran dengan orang luar melalui pernikahan dan kekerabatan dilarang. Temukan lebih banyak tentang orang Brokpa. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini. Agar channel ini semakin berkembang, dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen berikutnya.